Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hibati jamaah yang semoga selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utamanya selalu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan yang lebih penting masih melekatnya Islam, masih melekatnya keimanan pada diri kita, sehingga dengan adanya panggilan saja kita sudah bisa menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk datang untuk menunaikan sebuah kewajiban. Maka ini patut kita syukuri. Dan rasa syukur itu yang paling penting adalah kita, walaupun kadang hanya mengucapkan dengan hamdalah atau rasa syukur yang lain, tapi yang paling penting dari cara kita menyampaikan syukur adalah tetap pada koridor bagaimana Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, utamanya juga la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap orang atau seorang dari kita bersyukur kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mau mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh manusia. Jadi kita dianggap bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah kita mensyukuri nikmat dan pemberian dari orang lain. Maka mungkin saat ini izinkan saya menyampaikan juga, sudah memberikan waktu yang Masya Allah dan tempat yang nyaman kepada komisaris kita bersama, Bapak Dedi Esa Khodir, kemudian Direktur Utama Bapak Iwan, kemudian ada Direktur Kepatuhan Bapak Ahmad Edil Ritonga. Semoga semuanya dari yang nama-nama yang disebutkan Allah tetap jaga kesehatannya dan Allah berikan keberkahan yang begitu luas baik di dunia maupun di akhirat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW atas langkahnya, jeripayahnya, dan segala apa yang sudah beliau persembahkan untuk Islam sampai detik ini 1400 tahun berjalan, kita masih bisa meniti kebaikan-kebaikan itu dan mendapati kebaikan-kebaikan itu. Walaupun Nabi SAW kita tahu ada satu masa di mana para ahli sejarah menjadikan tahun ini dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Kejadiannya 10 tahun dari masa kenabian. Selama beliau berdakwah di Makkah, prosesnya selama 10 tahun tidak ada yang masuk Islam kecuali orang dari kalangan menengah ke bawah. Rata-rata orang fakir, orang miskin, kemudian dari strata yang paling bawah, budak. Contoh Bilal bin Rabah, Sumayyah dengan keluarganya, itu stratanya paling bawah. Mungkin hanya ada 1 atau 2 itu yang dari kalangan atas, Abu Bakar, Utsman, itu pun masih satu keluarga atau famili dengan Nabi SAW. Jadi selama beliau berdakwah selama 10 tahun kisarannya di Makkah, tak ada kebaikan yang bisa didapat kecuali bulian, cacian, persekusi. Jadi hanya segelintir orang-orang yang bisa masuk ke dalam Islam. Alhamdulillahnya Nabi tidak seperti dengan sahabat-sahabat yang lain yang mengalami kezaliman yang bertubi-tubi.
Karena kenapa? Bentengnya ada. Nabi punya benteng. Seorang sosok terhormat di kalangan Quraisy tatkala itu, yaitu paman Nabi, Abu Thalib. Tapi di tahun ini, di tahun 10 kenabian, Allah takdirkan bentengnya Nabi itu Allah cabut. Itu artinya meninggal. Abu Thalib Allah angkat. 2 atau 3 bulan setelahnya, benteng yang dapat menghangatkan, yang dapat menenangkan jiwanya ketika di luar dapat persekusi, ketika di luar dapat penolakan dari orang-orang Quraisy, kalau pulang ke rumah dapat ketenangan dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Allah angkat juga. Jadi 2 orang yang jadi benteng beliau selama di dunia, itu salah satunya ada paman beliau. Jadi kalau mau ada kezaliman yang dirancang oleh orang-orang Quraisy di luar Makkah atau di luar rumahnya, dijaga oleh Abu Thalib salah satunya. Kemudian kalau sudah gelisahnya tidak menentu, beliau pulang ke rumahnya, dapat ketenangan dari istri beliau. Tapi di tahun ini, di Amul Huzn atau tahun kesedihan, Allah cabut 2 benteng ini dari beliau. Tapi apakah lantas Nabi berlarut-larut dalam kesedihan? Tidak. Kalau kita momennya bertubi-tubi seperti ini, downnya lama, ngedonnya lama. Wah, ditinggal orang terkasih, ditinggal orang yang paling sangat membela, peduli sama kita, biasanya ngedonnya lama. Tapi Nabi tidak. Beliau beranjak, coba cari momentum apa lagi nih yang kira-kira dapat menghasilkan. Di satu titik beliau tidak mendapatkan profit yang baik di Makkah. Profitnya cenderung landai atau bahkan menurun. Beliau coba cari tempat lain, barangkali di sana punya keuntungan yang lebih besar. Beliau coba mengambil inisiatif untuk berangkat ke Thaif bersama dengan anak angkat beliau namanya Zaid bin Harithah. Perjalanan sekitar 100 km ditempuh dengan jalan kaki. 100 km antara Makkah dengan Thaif ditempuh dengan jalan kaki. Hebatifiddin. Sampainya di sana bukan sambutan tamu. Orang Makkah itu punya kebiasaan baik yang sampai setelah Islam jaya itu diabadikan. Salah satunya jamu tamu. Ketika di Thaif tidak didapatinya sama sekali. Penjamuan tamu itu tidak ada. Yang dijamu lemparan batu, lemparan kotoran binatang, bahkan cacian dari anak-anak kecil yang ngebully. Mirip kalau kita ketemu orang gila di jalan, kalau anak-anak kecil ya, itu biasanya dikelilingin. Mirip seperti itu yang dihadapi oleh Nabi. Yang dewasanya itu lemparin batu, kotoran dan lain sebagainya. Asa ternyata tidak sama, atau hasilnya tidak sama dengan asa atau keinginan yang ingin beliau tuju. Bersandarlah beliau di namanya kebun milik Robi'ah, salah satu budak juga, tapi kasihan melihat beliau dipersekusi atau dizalim. Udah, sini, dibawa ke dalam kebun, suruh Nabi istirahat di dalam. Ketika bersandar, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, "Wahai Jibril, katakan kepada malaikat penjaga 2 bukit Thaif, apapun yang diminta Muhammad taati. Apapun yang diminta Muhammad taati." Kemudian malaikat Jibril turun dan menyampaikan, "Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, telah datang perintah kepadaku, engkau tinggal menyuruh kepada 2 malaikat penjaga bukit Thaif, apapun yang engkau pinta pasti akan ditaati." Kalau kita manusia tidak punya kekuatan nih, kalau kita nih biasa, kalau kita nggak punya kekuatan, terus dipukulin sama orang di jalan, tiba-tiba ada orang yang nolong, punya kuasa, jabatannya tinggi misalnya, siapa yang tadi mukulin kamu? Mana orangnya? Pasti kita punya dendam. Namanya manusia normal. Kalau kita dapat
privilege, keistimewaan, mungkin nilai value kita naik, yang tadinya kita di sini jadi naik di sini. Namanya orang sedikit pengen jumawa, betul. Oh nih deckingan saya atau backingan saya dan seterusnya. Tapi Nabi tidak. Apa yang beliau lakukan justru ini menggambarkan karakter seorang muslim harusnya. Ketika dia dzalimi, beliau cari titik temunya. Kira-kira apa titik temunya? Nabi SAW sampaikan kepada Jibril, la innahum qaumun la ya'lamun. Jangan Jibril, sungguhnya mereka bukan orang-orang yang paham. Harapannya nanti ketika berangsur-angsur nanti muncul cucunya, cicitnya, akan ada orang yang jauh lebih baik. Kemudian Nabi SAW menengadahkan tangan. Dan ini yang berujung kepada dipanggilnya Nabi SAW untuk melakukan, ada yang tahu? Melakukan Isra Mi'raj. Apa doa Nabi SAW ini termaktub dalam beberapa kitab sejarah. Mungkin teman-teman bisa ambil salah satu kisah atau sejarah Nabi SAW. Biasanya ini termaktub doanya. Apa doanya? Nabi SAW berdoa, Ilahi, wahai Rabbku, ilaika ashku dha'fa quwwati. Hanya kepada Engkau lah aku mengadu kelemahanku, lemahnya fisikku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Dan tidak berdayanya aku, tidak ada harga dirinya aku di hadapan para manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin. Hanya Engkaulah Tuhannya para orang-orang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku juga. Ila man takiluni, kepada siapa lagi kamu akan suruh aku pergi? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah Engkau akan suruh aku untuk pergi kepada yang lebih jauh dari Taif, kemudian sampai sana orang-orang akan melakukan yang sama denganku seperti di Taif ini? Am ila qaribin malaktahu amri, atau yang lebih dekat dari Taif, mendekati Makkah, tapi mereka sudah tahu titik-titik kelemahanku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika engkau tidak marah karena engkau suruh aku pergi ke tempat jauh atau yang lebih dekat dari Taif, kemudian aku dipersekusi lagi, selama engkau tidak marah, aku nggak peduli ya Allah. Walakin afiyatuka awsa'un li. Namun pintu maafmu itulah yang aku harapkan, dan itu maha luas pada dirimu. Ilahi malam tanzil alayya ghadabu, wahai Rabbku, selama amarahmu tidak turun kepadaku, au yahillu alayya sakhatuk, atau emosimu tidak jatuh kepadaku, ilaikal utbah hatta tardo, hanya kepadamulah aku persembahkan seluruh lelahku, la haula wala quwata illa billah, hanya kepadamulah atau segala daya upaya. Hibati fiddin azani Allah wa iyyakum. Doa ini sampai menggentarkan langit, dan dari sinilah kemudian turun perintah bahwa ada ajakan untuk pergi Isra dan Mi'raj. Tapi kita tidak akan mengabarkan bagaimana cerita Isra dan Mi'raj. Mungkin kita semua sudah tahu dengan siapa Nabi berangkat, menggunakan apa, betul? Kemudian bertemu dengan siapa, terus datang perintah apa. Kita insya Allah sudah tahu terkait Isra dan Mi'raj. Kita berhenti pada titik ini. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya pada poin yang tadi diceritakan, bahwa setiap nabi punya tantangannya masing-masing. Dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya, semuanya punya tantangannya masing-masing. Dan itu sebagai bukti bahwa manusia selama dia punya tujuan yang mau dicapai, tidak mungkin tanpa tantangan. Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, baik lingkupnya itu keluarga, saya mau anak saya soleh, saya mau anak saya baik, saya mau anak saya ranking 1, saya mau anak saya punya capaian medali A, B, C. Atau lingkup RT misalnya, saya ingin lingkungan saya terlihat asri, bersih, dan seterusnya. Atau lingkungan perusahaan, saya ingin pegawai saya baik semua karakternya, saya ingin perusahaan saya jadi perusahaan yang
terkenal dan lain sebagainya, atau lingkup pemerintahan, semuanya, setiap inisiasi yang mengharapkan kebaikan di dalamnya itu pasti ada tantangannya. Solusinya bagaimana? Ikhtiar kita yang kita tinggikan. Jangan hanya angan seperti Nabi yang tadi sampaikan. Nabi berangan-angan pergi ke Taif, tapi ketika beliau berikhtiar, tantangannya ada tolakan. Kemudian Allah kasih surprise dengan diajak Isra dan Mi'raj. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, Am hasibtum, janganlah kamu berandai-andai, jangan kamu mengira, anda dakhulul jannata, kalian bisa masuk surga, kalian dapat kesuksesan. Dan kesuksesan seorang mukmin atau orang yang beriman itu pasti surga. Kesuksesan di dunia ada untuk orang-orang beriman, tapi jadikan kesuksesan itu menjadi jalan untuk kita menuju surga. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan janganlah kamu mengira kalian akan masuk surga atau dapat kesuksesan. Walamma ya'lamillah, namun Allah belum lihat pada dirimu jahadu minkum, dia bersungguh-sungguh untuk mendapat kesuksesan itu. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum lihat dari ikhtiarnya itu ada nilai kesabaran. Jadi jangan berharap kita dapat kesuksesan kalau belum menempuh 2 poin. Poin pertama adalah bersungguh-sungguh untuk menuju kesuksesan itu atau tujuan itu. Yang kedua, bersabar dalam proses. Kadang 2 hal ini kita abaikan. Kita merasa visi misi yang kita buat ini insya Allah sudah terukur, sudah terakumulasi, sudah terhitung ABCD-nya akan ada seperti ini, seperti itu gitu. Tapi kalau Allah di tengah jalan pasti ada tantangannya. Dan ketika ada tantangan, padahal udah terukur dengan rapih, tapi ketika bertemu dengan tantangan kita langsung down. Aduh, gak jadi deh, kita rubah lagi, kita buat plan B, plan C, padahal plan A sudah sangat baik, tapi karena bertemu dengan tantangan di tengah jalan kita putus, kita tidak sabar dengan prosesnya. Ahibati fiddin azanillahu wa iyyakum. Semakin tinggi apa yang mau kita tuju, maka pasti akan semakin besar juga ujiannya dan cobaannya. Dan inilah proses kita selama di dunia. Gak mungkin gak ada jalur cepat. Jalurnya pasti butuh kesabaran, proses, dan seterusnya. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala tidak jauh berbeda bunyinya. Dalam surat Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Redaksinya hampir sama. Janganlah kamu mengira kamu akan dapat kesuksesan. Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Dan belum sampai kepadamu ujian seperti umat-umat terdahulu. Nabi Ayub diuji dengan diberikan istri yang cantik, anak-anak yang berbakti, tampan, rupawan, harta yang berlimpah. Itu ujian. Sudah dapat ujian kenikmatan, Allah berikan ujian kedua. Dihempaskannya hartanya. Terus Allah cabut satu persatu anak-anak solehnya yang tampan rupawan. Allah jauhkan dia dari istrinya karena parasnya yang tiba-tiba Allah rubah dengan penyakit yang tidak bisa orang mendekat karena ada bau yang tidak sedap. Nabi Yusuf Allah uji dengan dijauhkan dari orang tuanya selama bertahun-tahun, tapi kesabaran berbuah dengan bertemu kembali di lain tempat dalam keadaan yang berbeda. Pun sama dengan Nabi Muhammad, Allah uji 13 tahun berdakwah di Makkah tanpa hasil. Kemudian Allah berikan jalan, silakan pergi ke Madinah. Dalam kurun waktu 10 tahun jayanya Islam sampai hari ini. Jadi ahibati fiddin, pasti kita semua akan dapat percobaan atau akan dapat ujian seperti umat-umat terdahulu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Janganlah kamu mengira kalian akan masuk surga atau mendapatkan kesuksesan, tapi belum pernah dapat ujian seperti ujiannya orang-orang sukses yang dulu pernah mereka dapati. Masathumul ba'sa, mereka diuji dengan
ujian yang ba'as, bentuknya ringan, wadh-dharra, kemudian tengah-tengah, wazulzilu, kemudian yang paling tinggi, hatta yaqula rasul, kemudian sampai Rasul berkata, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, mata nasrullah, sampai kapan ini akan ditolong oleh Allah. Jadi hebati fiddin, kadang kita ketika berangkat ke masjid, jadi kalau musibah dalam kita ada ba's, ada dharra, ada zilzal, ada 3 kategori ujian. Ba's itu biasanya seorang muslim ketika ditimpa ujian dunia itu ungkapannya selalu ba's, ungkapannya selalu di sini. Makanya kita sering dengar kalau ada orang sakit la ba'sa tahurun insyaallah, atau kalau kita biasa labas, labas. Orang-orang biasa, orang baru kenal bahasa Arab, nggak apa-apa, labas gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau tuh ukurannya dunia, seorang mukmin atau muslim takarannya selalu ba's. Jadi bentuknya ringan, orang kena musibah, terus kena sakit. Selama konteksnya dunia, la ba'sa tahurun insyaallah. Yang kedua ada dharra. Dharra ini tingkatannya berdampak kepada psikis kita, mental kita yang kena. Kemudian kalau zilzal itu seluruhnya, baik mental, fisik, seluruhnya, pikiran itu terkena semuanya, itu zilzal. Kita ambil asumsi, ambil contoh mungkin. Ketika kita ingin berangkat ke masjid misalnya, atau kita ingin berangkat bekerja, tujuan kita adalah beribadah tentu ketika bekerja, menafkahi keluarga dan sebagainya. Kemudian didapati gerimis nih, nanti dulu deh misalnya. Ini baru ba's, baru gerimis udah nyerah duluan. Atau mau berangkat ke masjid gerimis, rukhsah nih, gerimis baru. Aduh ada keringanan nih, sholat di rumah aja dah. Ini namanya ba's. Tantangannya dari situ. Apakah dharra? Dharra hujannya sedikit lebat, cuman nggak lebat banget. Masih ada payung. Harusnya kalau kita muslim, masih ada payung, bismillah, langkah kita nilainya pahala, berangkat kita ke tempat kerja nilainya pahala untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Ini tingkatannya dharra. Zilzal, hujan badai, petir, dan seterusnya. Apa kita akan tetap berangkat? Gak ada orang di masjid, gak ada azan di masjid misalnya, ujiannya udah bertubi-tubi nih. Apa kita akan tetap berangkat atau tidak? Itu kategorinya zilzal. Jadi kita bisa contohkan nanti referensinya di mana saja, entah itu tempat bekerja, entah itu keluarga. Ba's, dharra, zilzal itu ada di semua lingkup. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian selanjutnya, hibati fitin azani Allah wa iyyakum. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perilaku orang-orang Makkah itu secara proporsional. Beliau tidak lebay dalam menyikapi kasus. Segala tantangan yang dihadapi, beliau tidak anggap itu sebuah, wah ini udah gak bisa lagi nih, gak bisa tertolong nih orang nih, udah tinggalin aja. Kota Taif, ketika beliau baru masuk, belum ngomong Assalamualaikum, saya Rasulullah akan menyampaikan A, B, C, D, belum, baru masuk, tapi udah dilemparin dengan batu. Kalau kita asumsinya, wah ini udah gak tertolong nih kampung nih, udah ditolak, saya belum ngapa-ngapain, gitu misal. Tapi Nabi balas dengan jawaban yang Masya Allah luar biasa. Labas, jangan wahai Jibril, innahu qaumun la ya'lamu. Mereka ini kaum yang belum tahu. Karena beliau tahu, beliau belum nyampein apa yang mau disampaikan kepada orang-orang Taif. Maka beliau tahan. Ini proporsional sekali. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kamu menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya. Fenomenanya sampai hari ini cacian, hinaan itu ada. Bahkan tanpa keluar dari mulut. Mulut kita diam, tangan kita gerak, udah nyaci maki orang. Ini bentuk netizen kita sekarang. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini terjadi sampai saat ini. Bahkan kita tidak tahu atau tidak kenal dengan sosok tersebut, tapi sudah digambarkan dengan satu hoax
atau dengan satu tagline si A seperti ini. Beberapa orang yang di bawahnya bantu menggunjing. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kamu menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya, atau biasanya suku. Ini sangat kita berhati-hati banget ya. Atau mungkin dengan agama. Karena sejatinya beda agama, bentuk kehormatan kita kepada yang lain adalah tidak merendahkan agama tersebut. Hibati fiddin azanillahu wa iyyakum. Spirit insyaallah mungkin kita sampai pukul 1 ya. Spirit Isra Mi'raj mungkin di Jumat ini, itu kan tanggal merah ya. Jadi sepatutnya Isra Mi'raj ini tidak diadakan mungkin oleh kita setiap tahun. Jadikan spiritnya ada, melekat tidak hanya di tanggal itu, tapi spiritnya melekat. Apa spirit yang diajarkan? Yang pertama tadi, yang pertama Nabi mengajarkan bahwa setiap tujuan, setiap keinginan yang akan menghantarkan kepada kesuksesan, atau tujuan-tujuan yang sudah kita targetkan yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, itu pasti ada tantangannya. Ini spiritnya. Nabi tidak langsung turun, Nabi tidak langsung menyerah, Nabi tidak langsung pasrah, tapi beliau bertahan, berharap nanti dari Taif ini muncul generasi baru yang paham tentang agama. Dan sampai hari ini Taif terkenal dengan penerus generasi atau ulama-ulama baru, pencetak dai-dai baru. Itu kebanyakan dari Taif. Bagaimana kalau dulu Nabi mengiyakan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Kamu boleh minta apapun kepada dua malaikat penjaga bukit, mereka akan taati. Tenggelamkan misalnya, atau hancurkan ini, selesai. Berarti tidak akan muncul lagi nanti ulama dari Taif. Ini spirit. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Sungguhnya tidak akan sama setiap kebaikan dengan keburukan. Kita mengejek orang, atau ketika ada orang menghina seseorang, kita tidak balas atau kita tidak bantu dengan hinaan yang sama. Mungkin kita bisa bantu bela, karena tidak akan sama setiap kebaikan dengan keburukan. Tampilannya pasti beda. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, kita sering mendengar ini, ittaqillah haitsuma kunta. Betul? Bertakwalah kamu dimanapun kita berada. Watbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Pada poin ini, ikutilah setiap kebaikan, setiap keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka keburukan ini akan tertutup dengan kebaikan. Lah kalau misalnya ada keburukan yang disampaikan oleh seorang, kemudian kita tambahi dengan keburukan-keburukan yang lain, berarti tebal banget nih buruknya. Seharusnya dibalik, ketika ada yang menyampaikan keburukan, kita cover dengan kebaikan, kita berikan pemahaman yang baik misalnya. Itu akan mengikis si yang buruk-buruk ini. Kalau ditambal dengan yang buruk lagi, di cover lagi, kasih bantalan seterusnya, akan jadi akhirnya seluruhnya jadi terlihat buruk. Tapi kalau ada satu yang buruk, kita tutupi dengan yang baik. Berarti kita yang bertanggung jawab untuk menambal kebocoran. Kebocoran itu keburukan. Fir'aun dan Musa, kita tahu bahwa Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Sekarang ada nggak orang ngaku Tuhan? Kemungkinan nggak ada. Paling mentok itu ngaku Nabi. Ini udah perfect nih orang, si Fir'aun. Jadi udah raja, udah kaya sebetulnya, kurang ngaku Tuhan. Itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruhnya apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu sekarang sedang tergelincir. Faqula lahu qawlan layyina, dan berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Bayangkan, orang udah
Seperfect itu tingkat kezalimannya. Tapi ketika mau berdakwah kepada Fir'aun dengan kalam yang lembut. Ini karakter. Karakter seorang ketika ingin mendakwahkan atau menyampaikan sesuatu yang baik kepada yang lebih tinggi derajatnya, maka diucapkan dengan kalimat yang baik. Seorang direktur misalnya, atau seorang yang punya jabatan tinggi, ketika ada bawahannya atau pegawainya ingin menyampaikan suatu hal yang positif misalnya, ini kayaknya akan mendapatkan nilai yang baik nih untuk perusahaan. Tujuannya positif. Tapi ketika disampaikan dengan menggebu-gebu, tanpa terukur, pasti akan tertolak. Karena orang yang punya kedudukan biasanya punya integritas dan ego. Sama. Ketika disampaikan dengan menggebu-gebu, tidak akan tersampaikan itu tadi. Tujuan kita yang baik tidak akan tersampaikan. Bayangkan Musa, manusia hampir sama karakternya. Ada satu buku dijelaskan itu kalau Musa dianggap nabi, itu nabi Gen Z. Jadi karakternya itu bombastis banget lah. Jadi nggak boleh diketok dikit. Ketok dikit bang. Ada yang nyuel dikit sikat gitu. Contoh kasus, dia mau menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada kabilahnya Fir'aun, Kipti, sama kabilah Israel. Dua suku ini lagi kelahi. Niatnya misahin. Tapi si Kipti ini atau golongan dari sukunya Fir'aun ini masih pengen mau nyerang saja. Sama Nabi Musa didorong agak kuat. Dorongannya mengakibatkan orang ini meninggal. Jadi cuma gitu. Sedikit dinaikkan emosinya, naik Nabi Musa. Hebati fiddin azani Allah wa iyyakum, yang disampaikan atau yang disuruh oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun ketika ingin menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada Fir'aun, sampaikan dengan lemah lembut. Jadi ini sebagai contoh, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang mungkin tadi disampaikan punya derajat yang lebih tinggi, sampaikan dengan bijak. Insya Allah akan lebih terbuka dan pemahamannya akan lebih sampai kepada orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dari Isra Mi'raj itu ada satu poin, penyandaran kita hanya kepada Allah. Jika sebelumnya Nabi SAW ketika dapat bulian, ketika dapat kezaliman dari orang-orang Makkah, apa yang beliau lakukan? Beliau dapat benteng, beliau dapat tameng dari Abu Thalib, tokoh besar Quraisy tatkala itu. Jadi merasa aman. Beliau tidak menyandarkan 100%. Mungkin ada 10 atau ada 5, ada 1% saja yang beliau sandarkan kepada selain Allah, yaitu pamannya, maka ini mutlak tidak boleh. Maka 100% kita sandarkan seluruh keinginan kita, apa yang kita cita-citakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah bantu semuanya. Ini penting ahibati fiddin. Jika kita menyandarkan kepada orang lain, sampai kapan? Jika kita menyandarkan kepada orang yang punya jabatan, itu sampai kapan? Sampai jabatannya turun. Kita menyandarkan kepada orang lain, sampai kapan? Sampai orang itu meninggal. Ya kan? Sama kayak tadi Nabi Muhammad SAW ketika menyandarkan bantuan dari paman beliau, sampai kapan itu? Ketika Allah cabut Abu Thalib, maka selesai bantuannya dari Abu Thalib. Setelahnya 3 tahun paceklik, ditahan semuanya, ditahan makanannya, bahkan sampai para sahabat itu makan dari rumput kering, bahkan kotorannya, itu seperti kotoran hewan-hewan yang biasa makan rumput. Nah, ini yang terjadi ketika menyandarkan kepada selain Allah. Maka sampai kapan? Ketika menyandarkan kepada manusia, kepada seorang atau kepada jabatan, itu sampai itu selesai saja. Tapi ketika menyandarkan kepada Allah seluruhnya, maka Allah Maha Kekal dan hidup. Aku lemah tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
bertanya satu. Oh,